Hari ini saya akan menjelaskan tentang data spasial, data raster, data vektor, dan analisis spasial. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa data spasial sebenarnya diambil dari real world atau dunia nyata yang kemudian dikonversi menjadi data spasial. Dan untuk data spasial sendiri, sebelum kemudian dihasilkan sebuah informasi baru terkait data spasial yang diolah, maka harus ada kemudian manajemen data dan dilanjutkan dengan analisis data spasial yang kemudian outputnya berupa informasi terkait data yang telah diolah atau data spasial yang telah diolah. Dunia nyata atau real world merupakan suatu realitas di muka bumi dan bersifat tidak teratur, kompleks, dan secara tetap mengalami perubahan yang tidak mudah untuk diprediksi. Model dunia nyata itu sendiri adalah persepsi, rancangan, susunan untuk mengakumulasi semua data yang dikembangkan. Sebagai contoh, ya, untuk lokasi dari UMKT, trade word-nya bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, kemudian dirubah menjadi data spasial, di mana akan berbentuk sebagai contoh data vektor, di mana ada garisnya berupa dikonversi dari jalanan, kemudian ada titik, misalnya kendaraan atau misalnya kumpulan manusia yang ada di sekitar gedung UMKT. Dan adapun untuk poligonnya yaitu bangunan UMKT dan sekitar UMKT. Dan itu merupakan, pada gambar ini merupakan bentuk konversi dari real world, dunia nyata, yang kemudian dikonversi menjadi data spasial. Dalam dunia nyata atau real world, terdapat beragam fenomena geografis, di mana fenomena geografis tersebut timbul di permukaan bumi akibat interaksi manusia dan lingkungan. Interaksi itu menimbulkan bentang alam dan bentang budaya. Bentang alam dan bentang budaya juga biasa disebut dengan penggunaan lahan atau land use. Sebagai contoh, ketika manusia kemudian bertambah banyak, maka kebutuhan akan perumahan juga akan meningkat, sehingga akan dibuka lahan yang dimana peruntukannya yang awalnya merupakan hutan atau misalnya ruang terbuka hijau, kemudian berubah menjadi sebuah pemukiman, sehingga akan terjadi sebuah perubahan geografis pada suatu lokasi. Kemudian real world tersebut kemudian dapat dikonversi menjadi data spasial. Bentuknya bisa raster, seperti misalnya penggunaan lahan terkait kemiringan suatu lokasi ataupun topografi suatu lokasi. Kemudian dapat juga dirubah menjadi data vektor, yang dimana di dalamnya data dunia nyata akan dikonversi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk garis, titik, dan juga poligon. Contoh lain yaitu misalnya terdapat sebaran kasus DBD pada suatu lokasi, di mana ketika kita kemudian tidak mengubahnya menjadi data spasial, maka kita hanya mendapatkan informasi sebuah sebaran kasus DBD dibentuk menjadi sebuah tabel tabulasi yang dimana ada nama penderitanya, umurnya, kemudian kapan didiagnosis menderita DBD,
Namun ketika data tersebut dirubah menjadi data spasial, maka kita akan mendapatkan sebuah informasi yang lebih utuh tentang sebaran DBD di berbagai lokasi di mana data tersebut diambil dari titik koordinat rumah penderita DBD. Selanjutnya, kita akan membahas tentang data spasial. Namun sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari, data dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, ataupun dapat berbentuk citra. Nah, untuk data spasial sendiri dapat didefinisikan sebagai data yang memiliki referensi kebumian atau georeference, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Dalam data spasial akan selalu diikuti dengan data atribut. Dan data spasial dan data atribut merupakan satu kesatuan dalam sistem informasi geografis. Data spasial menjelaskan tentang letak suatu lokasi atau di mana letak suatu lokasi yang di mana data spasial akan berorientasi atau berbasis koordinat, dan data spasial dapat dibagi menjadi data vektor, data raster. Data vektor di dalamnya ada titik, garis, dan poligon, dan juga data raster di mana menjelaskan tentang suatu lokasi yang kemudian dibentuk dalam sebuah pixel ataupun kotak-kotak yang dimana hal tersebut menggambarkan letak suatu lokasi. Untuk data atribut sendiri lebih memberikan informasi terkait suatu lokasi atau data spasial. Misalnya suatu desa di mana data atributnya dapat berupa nama desanya, luas desa, jumlah penduduk yang ada di desa tersebut, dan berbagai informasi penting lainnya yang merupakan data atribut dari letak suatu desa atau data spasial suatu desa. Berikutnya kita akan membahas tentang data raster. Data raster berasal dari model dunia nyata yang terdiri dari unsur-unsur spasial dan beserta elemennya. Setiap data raster diwakili dengan sel-sel seragam yang disebut juga dengan istilah pixel. Bentuk setiap sel adalah bujur sangkar. Setiap sel menggambarkan karakteristik yang sesuai dengan kondisi asli di permukaan bumi. Tetapi kadang satu unit sel tidak selalu mewakili satu objek saja. Dalam artian, objek dapat diwakili oleh sekelompok sel. Misalnya pada gambar ini terlihat bahwa untuk pohon dapat kemudian dikonversi dalam data pixel dengan beberapa sel atau dengan beberapa pixel. Sama halnya dengan gambar ini di mana untuk danaunya terdiri dari beberapa sel atau pixel. Dan juga untuk sungai kemudian melewati beberapa sel ataupun pixel atau kotak yang bujur sangkar. Dalam artian untuk satu entity atau objek bisa memiliki beberapa sel atau kotak bujur sangkar ataupun beberapa pixel. Untuk data vektor, maka
real world-nya, dunia nyatanya dapat kemudian dikonversi menjadi eh, 3 bentuk, yaitu titik, garis, dan poligon. Seperti misalnya pada gambar ini, untuk rumahnya dikonversi menjadi titik, dan untuk sungai dikonversi dalam bentuk garis, dan untuk lokasi yang dimana terdapat pepohonan maka dapat dikonversi menjadi poligon. Jadi tidak selamanya suatu bangunan dikonversi menjadi poligon, bisa juga dikonversi menjadi titik ataupun sebaliknya, tergantung dari kebutuhan data atau tujuan dari analisis spasial yang akan kita lakukan. Nah, untuk data raster dapat kemudian dirubah menjadi data vektor. Sebagai contoh misalnya untuk data spasial terkait sungai, data rasternya pada gambar sebelah kiri kemudian dapat dikonversi menjadi data vektor seperti pada gambar sebelah kanan, yang dimana bentuknya berbentuk garis. Sungainya dirubah menjadi bentuk garis. Suatu objek yang dikonversi dari real world, dunia nyata, ke data spasial sering diistilahkan entity. Atau entity dapat didefinisikan sebagai objek yang dapat berupa tempat, kejadian, atau konsep informasi yang direkam. Misalnya contohnya entity adalah suatu desa atau misalnya desa A, di mana di dalam desa A tersebut terdapat data atribut yang dimana data atributnya bisa berupa nama desanya, kemudian nama dusun yang ada di dalam desa tersebut, jumlah penduduknya, penggunaan lahan, dan berbagai data atribut lainnya. Entity dapat berbentuk titik, garis, ataupun poligon jika dikonversi ke dalam data vektor. Entity berbentuk titik artinya objek tersebut digambarkan dalam bentuk titik di mana terdapat di dalamnya titik koordinat yang menjadi sumber referensi geografisnya. Contohnya misalnya bisa objek pelabuhan, kota, ataupun titik sampling. Kemudian yang kedua, entity berbentuk garis. Contohnya dapat berupa garis pantai, sungai, jalan raya, ataupun rel kereta api, dan berbagai objek lainnya yang dapat kemudian dirubah entitinya dalam bentuk garis jika kemudian dikonversi ke dalam data vektor. Kemudian entity berbentuk poligon, contohnya misalnya adalah misalnya wilayah administrasi suatu kelurahan atau kecamatan. Dapat juga bentuknya seperti misalnya penggunaan lahan tertentu. Bisa juga bentuknya kawasan hutan lindung ataupun berbagai bentuk lainnya yang dapat kemudian objeknya atau entitinya dirubah dalam bentuk poligon jika dikonversi ke dalam data vektor. Berikutnya kita akan membahas terkait analisis spasial. Analisis spasial adalah suatu analisis yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ruang, termasuk akurasi posisi atau lokasi, objek, atau fenomena dengan skala studi yang ditentukan. Analisis spasial dilakukan untuk menunjang keputusan-keputusan spasial. Dan analisis spasial dibangun dari data kemudian menjadi informasi dan selanjutnya menghasilkan sebuah keputusan sesuai
dengan yang diinginkan. Artinya data yang dikumpulkan akan menunjang tahapan-tahapan dalam melakukan analisis spasial, sehingga proses pengumpulan data menjadi sangat penting dalam tahapan analisis spasial. Selain itu, analisis spasial dapat juga didefinisikan sebagai metode dan proses analisis antar objek spasial untuk mencari hubungan keterkaitan suatu objek dengan objek yang lainnya. Contoh dari pengaplikasian analisis spasial seperti misalnya mencari objek berdasarkan jarak tertentu dari sebuah objek. Bisa juga menemukan objek yang terdekat dari sebuah objek. Bisa juga bentuknya menetapkan objek yang berada di luar kawasan tertentu. Secara fundamental, sistem informasi geografis dapat melakukan dua jenis analisis. Yang pertama, analisis proximity. Analisis proximity merupakan analisis kedekatan suatu objek terhadap objek yang lainnya. Analisis proximity juga dapat didefinisikan sebagai analisis geografi yang berbasis pada jarak antar layer. Sistem informasi geografis menggunakan proses buffering atau proses yang dimana membuat garis penyangga di sepanjang garis atau tepi poligon ataupun pada suatu titik. Nah, buffering ini merupakan salah satu contoh pengaplikasian dari analisis proximity, di mana akan dapat kemudian didapatkan suatu informasi letak suatu objek pada radius tertentu dari pusat buffer yang bentuknya bisa garis, poligon, ataupun berbentuk titik. Yang kedua yaitu analisis overlay. Overlay merupakan sebuah analisis di mana dilakukan penumpukan beberapa tema peta untuk mendapatkan tema baru, atau dapat juga didefinisikan sebagai proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut dengan operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Sebagai contoh, misalnya untuk overlay, misalnya pada suatu peta di mana didapatkan satu layer peta yang dimana temanya tentang topografi suatu lokasi. Kemudian satu layer lagi menjelaskan tentang hidrologi suatu lokasi. Dan yang ketiga bisa kemudian ada tema land use, penggunaan lahannya, dan itu kemudian ditumpuk, digabungkan, maka akan didapatkan satu informasi baru atau output dari analisis overlay dari penggabungan tiga tema peta tersebut atau tiga layer tersebut. Selain itu, overlay juga dapat kemudian didefinisikan sebagai analisis spasial esensial yang mengkombinasikan dua atau lebih layer tematik yang menjadi masukannya. Untuk proximity dapat kemudian dipahami sebagai analisis spasial yang berkaitan dengan hubungan atau kedekatan suatu unsur spasial dengan unsur-unsur spasial lainnya. Contoh dari penerapan dari proximity adalah penggunaan analisis buffer. Contohnya misalnya ketika kita ingin mengetahui radius bahaya, misalnya suatu letusan gunung api, di mana ditentukan titik koordinatnya dan ditentukan ring radiusnya dari misalnya
1 kilometer dari titik letusan api sampai dengan misalnya ring kedua bisa 10 atau 5 kilo, kemudian yang berikutnya bisa 20 kilo, dan ini kemudian menjadi salah satu bentuk analisis spasial dengan menggunakan metode proximity. Analisis buffer merupakan analisis spasial yang menghasilkan unsur-unsur spasial bertipe poligon berdasarkan rujukan jarak yang ditentukan oleh pengguna atau yang mengoperasikan sebuah aplikasi pengolah data spasial. Buffer atau analisis buffer adalah proses untuk memperluas cakupan sebuah objek dengan jarak tertentu. Proses buffer umumnya digunakan untuk menemukan objek-objek yang berjarak tertentu di dalam kawasan maupun di luar kawasan hasil buffer. Contohnya bisa Anda lihat pada gambar berikut. Misalnya ada sebuah aliran sungai yang ingin kemudian diketahui berapa banyak atau yang mana rumah yang mana atau pemukiman yang mana yang jaraknya sekitar misalnya 5 kilo dari bantaran sungai, maka kita dapat menggunakan analisis buffer dengan bisa menggunakan aplikasi ArcGIS ataupun Quantum GIS. Nah, pada gambar ini kemudian dilakukan analisis buffer dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, ini dilakukan buffer, kemudian hasilnya berbentuk sebuah poligon dan di mana pusat buffernya dari garis yang ditentukan radiusnya. Nah, dapat juga kemudian menggunakan buffer pada titik, ya misalnya entity-nya berbentuk titik atau objeknya berbentuk titik, maka kita dapat melakukan buffer dengan gambar seperti ini. Dan hasil buffernya kemudian untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi lokasi mana pada sebaran titik tersebut yang masuk wilayah yang terkena buffer atau masuk wilayah yang pada cakupan tertentu, maka dapat dilakukan buffer dissolve atau menyatukan semua buffer-buffer dari berbagai titik menjadi satu bentuk poligon seperti pada gambar ini. Sebagai tambahan analisis yang juga penting untuk diketahui yaitu analisis interpolasi. Apa yang dimaksud dengan interpolasi? Interpolasi adalah metode untuk mendapatkan data berdasarkan beberapa data yang telah diketahui. Dalam pemetaan, interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diambil atau yang diukur sehingga terbentuk peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah. Jadi interpolasi ini dapat kemudian membantu kita untuk menganalisis suatu kejadian dengan hanya menggunakan beberapa sampel yang diambil. Misalnya pada kasus pencemaran udara, kita bisa menentukan beberapa stasiun pengukuran sampel. Karena untuk mengukur banyak tempat dalam hal pengukuran sampel udara, biayanya cukup mahal, maka kita cukup menentukan stasiun pada lokasi tertentu dan titik sampel tersebut atau stasiun pengukuran udara tersebut dapat kemudian digunakan untuk mengetahui perkiraan yang secara ilmiah dapat diketahui dari titik-titik yang lainnya atau lokasi yang lainnya dengan menggunakan metode interpolasi.
Nah, hasilnya bisa dalam bentuk ya perubahan warna pada lokasi tertentu. Ya, misalnya kandungan karbon monoksida pada suatu lokasi, maka kita mau mengambil beberapa titik sampel pada stasiun pengukuran, maka kemudian dilakukan interpolasi, maka didapatkan hasil seperti pada gambar ini.